Cerita pendek karya Sadrina Afra Khairunisa dibacakan oleh penulisnya sendiri. Asa rasa. Untuk sebuah rasa mungkin memiliki harapan. Selayaknya harapan pasti memiliki tujuan. Entah itu perkara hati atau pikiran yang tak sejalan. Bagaimanapun, kisah ini berawal dari masa SMA. Kata orang sih, masa SMA merupakan masa yang indah dan bermakna. Seperti kata penyanyi Chrisye, seperti senandung lama bahwa tiada masa paling indah kisah kasih di sekolah. Pada hari itu, hari pertamaku duduk di bangku SMA. Jelas, aku tak mengenal siapapun selain teman-temanku saat SMP yang kebetulan masuk kelas yang sama denganku. Entah mengapa saat bel sekolah berbunyi, aku terfokuskan kepada seseorang yang duduk di sudut belakang bangku sekolah. Aku jelaskan bahwa dia itu seorang laki-laki yang terlihat misterius karena memakai hoodie dan earphone di hari pertama masuk sekolah. Aku pun bergeming dalam hati. Mengapa dia hanya menunduk dan tak mau bergaul dengan siapapun? Seketika, dia mengangkat kepalanya dan menoleh ke arahku. Seolah-olah dia tahu bahwa ada yang memperhatikannya. Sontak, aku terkejut dan jantungku berdegup dengan kencang. Entah apa yang terjadi pada diriku, aku takut dia marah karena aku memperhatikannya. Seketika, aku terheran-heran melihat sorot matanya yang tajam dan dalam, seperti ada yang dia sembunyikan dan seperti tertekan. Benar-benar misterius. Dan entah mengapa, aku bergelut dengan batinku. Aku harus mendapatkan orang itu. Kata batinku. Sepucuk harapan batinku yang memiliki tujuan, yang entah akan berakhir manis ataupun tragis. Setelah aku bergelut dengan batinku, tak lama kemudian guru pun datang. Seperti selayaknya awal masuk sekolah, kita semua memperkenalkan diri di depan kelas. Saatnya giliran lelaki misterius di sudut bangku kelas. Akhirnya sebuah nama terucap, yaitu Bima. Hari-hari sekolah pun berjalan sebagaimana mestinya. Ya, begitu. Membosankan. Tetapi di memori kecilku masih teringat nama Bima. Hari demi hari pun berganti dan aku memberanikan diri layaknya buruan yang mendekati pemangsa. Berkenalan dengan Bima si lelaki misterius. Aku pun menghela nafas. Sembari diiringi langkah demi langkah mendekati kandang pemangsa. Permisi, Bima, kenalkan, namaku Andin. Sudah tahu, kata Bima. Menyebalkan sekali, kata hatiku. Sudahlah. Tapi aku masih penasaran, karena seorang pemilik zodiak Sagittarius tidak akan mundur begitu saja. Terus-menerus aku mencoba mendekati Bima. Hari demi hari layaknya seperti senja, kerap melahirkan rindu dan senyum. Akhirnya Bima pun mulai merespon panggilan hati dari seorang Andin. Tapi anehnya, Bima seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Bila bertemu langsung, layaknya butiran debu yang tidak berarti. Layaknya pelangi yang hanya singgah sesaat. Terasa aneh, namun nyata. Tepat pada tanggal 22 April 2018, Bima mengajakku ke sebuah kafe bernama Kenanga. Di kafe tersebut, Bima mengungkapkan perasaannya kepadaku. Aku suka kamu, walaupun aku tak tahu isi hatimu, aku percaya kita akan bersama, kata Bima.
Pipiku yang sudah merah merona tersipu malu mendengar ucapan Bima sambil berkata, "Aku mau, tapi janji, jangan pernah mengecewakanku." Ternyata, pernyataan spontan yang aku berikan hari itu membuatku terjebak di lingkaran setan yang menyebabkanku bergelut dengan hati nurani dan logika. Di tahun kedua hubunganku dengan Bima berubah drastis dan banyak menyimpan rahasia di balik senyumnya. Seperti sedang tertekan oleh sesuatu hal yang aku tidak ketahui. Dari yang selalu memperlakukanku dengan lembut, tiba-tiba menjadi orang yang sering melontarkan kata-kata kasar dari mulutnya dan menyakitiku secara fisik di hadapan teman-temanku. Bahkan teman-temanku diperlakukan kasar juga olehnya. "Dasar bodoh, tidak punya telinga," kata Bima. "Secacat itukah aku? Teganya kau sampai berkata seperti itu kepadaku," kataku. "Emang lo paling bodoh dan gak lengkap," kata Bima. Aku hanya menangis setiap kali Bima kasar kepadaku. Aku bukannya menjadi api seperti kebanyakan orang, tetapi aku ingin tahu kenapa Bima bisa berubah dan masalah apa yang dihadapi. Setiap kali berbicara dari hati ke hati, Bima malah membentakku dan melemparku dengan barang-barang. "Lo tahu gak gua kenapa? Lo gak pernah di posisi gua. Jadi anak yang gak pernah diinginkan oleh ibu sendiri," kata Bima. "Kenapa kamu tidak jujur saja, Bim? Biar aku bisa membantumu. Ada aku yang selalu bersamamu," kataku. "Lo gak tahu, ibu gua cerita ke semua orang kalau gua gak diinginkan di dunia ini. Digugurin lah dengan cara dipukuli perutnya atau olahraga berat. Tapi Tuhan berkata lain. Gua dipertahanin di perut yang bahkan tidak menginginkan gua," kata Bima. Bagai digenggam, takut mati. Dilepas, takut terbang. Itulah keadaan Bima. Lo gak tahu, gua udah terganggu mental dan psikis sampai gua dinyatakan bipolar disorder, kata Bima. Aku hanya menangis, menggerutu dalam hati. Apakah di dunia ini ada ibu yang setega itu? Dan bahkan tak malu menceritakan bahwa dia tidak menginginkan darah dagingnya sendiri. Hari demi hari, Bima makin menjadi-jadi. Dia terus berlaku kasar karena lingkungan keluarganya yang menuntut dia menjadi seperti itu. Bahkan, teman-temannya menjauhi Bima. Hanya akulah yang tersisa. Tiap hari, aku menahan sikap kasarnya Bima. Ditambah teman sekelasnya yang selalu menyudutkan Bima di depanku. Cacian serta makian yang aku dengar tiap hari bila Bima tidak ada di kelas. Dan orang-orang selalu berkata, "Lo tuh orang gila, gak ada yang peduli sama lo. Mati aja lo, kayak orang sakit jiwa." Sebegitunya dunia berlaku kepada Bima. Setiap hari, Bima berkata, ia sudah tidak kuat lagi untuk hidup. Untuk apa hidup? Aku ingin mati saja. Aku hidup pun tak ada gunanya. Itulah kata-kata yang selalu ia ucapkan ketika ia bersamaku. Aku yang tak gentar, terus bersama Bima, menemani Bima hingga saat ini. Karena aku tahu, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menahannya untuk tetap hidup? Asa dan rasa. Harapan tak kunjung putus asa. Sabarnya akan mekar seperti bunga, akan indah seperti senja, dan memukau seperti surya.